Jadi mungkin ya bro sekalian dari rumah itu ada yang bertanya gitu ya, sebenarnya apa sih fungsi dari shift lock itu? Ya bro, hari ini kita Ya bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Andi dari channel Ya Bro. Hari ini kita mau lihat satu mobil yang banyak banget di jalanan ya. Jadi kita mau lihat sebenarnya nih mobil kenapa sih kok bisa sampai semasif itu diterima sama orang Indonesia, betul. Coba kita lihat bagaimana review dan penilaian saya tentang mobil ini, betul. Ikuti terus videonya sampai akhir. Oke, Daihatsu Sigra. Jadi mobil ini diperkenalkan pertama kali oleh Astra Daihatsu Motor pada tahun 2016 bersamaan dengan saudara kembarnya yaitu Toyota Calya. Jadi mobil ini lahir sebagai pengembangan dari mobil konsepnya yaitu UFC 3 yang diperkenalkan pada IMS 2014 dan berbagi platform dengan Agya ataupun Ayla sebelum versi facelift-nya muncul pada akhir 2019. Sigra yang diproduksi di pabrik Daihatsu di Kerawang, jadi berasal dari kata Sanskerta yang berarti respons cepat. Jadi mobil ini masuk ke dalam segmen mini MPV yang di market itu head to head dengan Datsun Go Plus Panca dalam skema LCGC atau low cost green card. Jadi LCGC ini artinya biaya rendah karena pemerintah menerapkan serangkaian insentif pajak untuk mobil LCGC yang memenuhi syarat. Jadi syaratnya ada mineral konsumsi bahan bakarnya paling tidak itu memenuhi 20 km per liter. Kemudian lokal kontennya paling tidak ada kurang lebih 60% dan mobil ini tersedia dalam 4 varian. Jadi ada varian 1000 cc dan ada varian 1200 cc. Untuk varian 1000 itu ada yang tipe D dan tipe M, kemudian untuk varian yang 1200 itu ada tipe X dan tipe R. Sepanjang 2020 kemarin, jadi dengan penjualan mobil yang terseok-seok akibat karena COVID, jadi Sigra ini menjadi salah satu tulang punggungnya Daihatsu dalam penjualannya, karena Sigra menjadi model terlarisnya Daihatsu, menggeser kakaknya Xenia dengan penjualan retail itu kurang lebih 23 ribuan unit dibanding Xenia yang hanya 9 ribuan unit. Dari sisi powertrain, jadi Sigra ini menyediakan dua pilihan mesin. Jadi ada yang 1000 cc, dia menggunakan tipe engine-nya adalah 1 KRVE, dia 3 silinder DOHC, VVTi dengan 67 PS dan 89 kg meter untuk torsinya. Kemudian di varian 1200 seperti misalnya unit yang lagi kami review ini dia menggunakan tipe engine 3NRVE. Jadi speknya dia 4 silinder DOHC, kemudian dual VVTi, horsepower torsinya itu ada 88 PS dan 108 kg meter. Kemudian sementara dari sisi transmisi ya, Sigra ini menyediakan dua varian, jadi ada 5 speed manual transmission dan ada juga 4 speed automatic transmission. Matic-nya masih menggunakan matic konvensional, bukan matic CVT seperti yang banyak digunakan oleh kompetitornya. Kemudian mobil ini juga untuk penggerak roda depan, jadi tidak seperti kakaknya yang menggunakan penggerak roda belakang. Oke, dari sisi dimensi, mobil Sigra ini dia memiliki panjangnya itu 4 meter, tepatnya 4070. Kemudian lebarnya itu adalah 1,6 meter dan tingginya 1655 mm. Jadi mobil ini memang cukup compact. Jadi walaupun bisa dibilangnya mobil ini 7-seater, tapi ukurannya dimensi compact yang mencirikan mobil ini sebagai mobil mini MPV. Di rodanya kalau kita lihat mobil Sigra ini dia menggunakan ban dengan ukuran 175/65 ring 14. Ini velgnya ring 14 gitu. Dan untuk bannya itu sendiri dia menggunakan tipe Bridgestone Ecopia. Jadi untuk unit review kita kali ini adalah Sigra R AT 2017 gitu. Sementara kalau untuk varian tertingginya dari mobil Sigra ini adalah tipe R AT Deluxe yang berbeda pada beberapa aksen chrome dan juga tambahan sensor parkir di
depan. Dari sisi depan, eksterior depan, kalau kita lihat bagian lampunya ya, betul. Jadi Sigra ini betul, dia untuk headlampnya masih menggunakan reflektor. Ini sama ya. Jadi untuk fog lampnya juga sama, dia menggunakan reflektor, belum menggunakan proyektor, dan lampunya itu sendiri masih menggunakan halogen. Jadi belum menggunakan LED seperti Avanza atau Xenia yang baru sekarang gitu ya. Dari sisi eksterior belakang, jadi Daihatsu Sigra ini dilengkapi dengan beberapa feature. Pertama, dia sudah dilengkapi dengan rear wiper, ada rear washernya. Dia tidak dilengkapi dengan rear defogger. Ya, mobil sekarang udah jarang ya dilengkapi dengan defogger. Kemudian ada antena di bagian buritan belakang. Kemudian betul untuk lampu dia masih menggunakan lampu halogen biasa, betul. Kemudian ada lampu yang sebagai aksesoris, betul. Kemudian ada juga sensor parkir belakang 2 titik dan ada beberapa aksen chrome. Kalau untuk urusan bagasi, ketika kita buka, ini nggak terlalu luas ya. Jadi kalau secara spek itu dia 263 liter dalam keadaan betul kursi baris ketiganya terpasang. Tapi saat kursi baris ketiganya kita lipat, dia bisa naik hingga 503 liter. Yang setara dengan kapasitas bagasi sebuah sedan medium. Oke, dari sisi interior Daihatsu Sigra, jadi mobil ini kalau kita cobain posisi berkendaranya, oke, ini kalau untuk kaki saya sudah pas. Kemudian untuk tangan ini agak kurang sesuai. Tapi mobil ini nggak dilengkapi dengan tilt steering, apalagi teleskopik. Itu satu dari segi posisi berkendara. Kemudian untuk posisi duduk depan ini headrestnya model menyatu ya, hasilnya mobil murah, mobil baru murah, ini headrestnya ada efisiensi, dia dibikin menyatu seperti ini. Tapi nggak ada masalah sih. Ini tinggi saya kurang lebih 170 cm, saya masih bisa duduk dengan nyaman. Di sini kalau kita pindah ke tengah, di sini dia meletakkan satu slot untuk menyimpan kartu tol. Kemudian audionya itu sendiri dia sudah double DIN, dia udah dilengkapi dengan AUX, USB, Bluetooth, 4 speaker, jadi speaker di depan dan di belakang. Kemudian ini tachometer, speedometer, dan juga MID atau Multi Information Display. Oke, jadi untuk MID-nya mobil ini sudah dilengkapi dengan odometer. Kemudian dia ada trip meter, tripnya ini ada 2 ya, ada trip A, trip B, kemudian ada average fuel consumption, ada range untuk mengetahui sisa bahan bakar yang ada di tangki, bisa untuk berapa jauh kilometer lagi, kemudian ada eco indicator on off. Ya, ini cukup lengkap untuk mobil sekelas LCGC menyediakan multi information display seperti ini. Kemudian kalau kita cobain duduk di kursi baris keduanya di mobil Sigra ini. Jadi seperti yang tadi saya jelasin, tinggi saya kurang lebih 170 cm. Untuk headroomnya kita lihat masih ada cukup space di sini ya. Kemudian untuk legroomnya pun demikian. Tapi ini kalau kita lihat, ini kursinya masih pada settingan kursi paling depan. Ini masih bisa kita mundurkan lagi. Oh, ini jaraknya lumayan ya. Jadi kalau kita mundurkan legroomnya jadi lumayan lega. Ini dengan posisi mengemudi saya di depan, wah, ini saya bisa punya lebih dari 10 cm untuk legroomnya itu sendiri. Kemudian kita coba di headrestnya. Oh, ini headrestnya udah tipe terpisah. Jadi nggak seperti untuk kursi depan yang dibuat menyatu. Kalau untuk kursi belakang ini headrestnya dibuat
terpisah. Jadi ini kita bisa duduk dengan nyaman. Tapi di sini untuk penumpang yang duduk di tengah ya, karena ini kan untuk 3 orang. Jadi kalau untuk yang di pinggir dia mendapatkan headrest. Tapi kalau untuk yang di tengah, nah dia nggak mendapatkan headrest. Artinya resiko. Ini kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, betul. Ini kepala bisa terpelanting seperti ini. Kemudian apa aja yang ada di kursi baris keduanya Sigra ini? Jadi pertama ada, kalau kita lihat di atas, ini ada seperti AC, tapi ini sebenarnya adalah air recirculator kita bilangnya. Jadi ini seperti fan ya. Jadi di sini ada yang menghisap udara dingin dari kabin di depan, betul, untuk diteruskan ke belakang. Jadi bukan double blower seperti mobil MPV pada umumnya. Ya ini wajar ya, karena betul, dia memang mengejar di segmen harga yang masuk akal, yang murah gitu ya, betul. Makanya salah satu efisiensinya dia menggunakan air recirculator seperti ini. Kemudian semua pintu ini sudah tersedia power window dan ada juga tempat untuk minuman di sini. Ada juga power outlet 12 volt di tengah. Kemudian betul ada pocket gitu, di belakang kursi penumpang depan. Dia sudah menggunakan one touch tumble ya, jadi kita tinggal sekali klik untuk bisa masuk ke baris ketiga. Kemudian kita coba. Oke. Jadi ini adalah posisi duduk saya di kursi baris ketiga. Nggak bisa dibilang spesial ya, ini cukupan, karena kalau kita lihat menurut kaki saya hampir mentok, hanya sisa 1 jari gitu ya. Kemudian untuk ini itu tadi untuk legroomnya, sementara untuk headroomnya masih ada tapi nggak banyak ya, nggak banyak betul. Tapi di sini kita mendapatkan headrest. Untuk penumpang baris ketiga pun masih mendapatkan headrest. Ini satu poin plus ya. Biasanya kalau penumpang baris ketiga itu pasti yang inilah nggak dapat apa-apa gitu ya. Ini tapi di Sigra ini dia masih mendapatkan headrest. Kemudian di sini juga ada cup holder, kemudian ada tempat penyimpanan lainnya di kiri dan kanan. Ya. Hanya di sini itu tidak ada power outlet ataupun USB outlet untuk kita bisa mengecharge gadget kita. Kemudian di baris ketiga ini dia juga sudah dilengkapi dengan seatbelt, tapi seatbeltnya bukan seatbelt 3 titik seperti penumpang di depan maupun penumpang di kursi baris kedua. Tapi kalau untuk penumpang baris ketiga ini seatbeltnya seatbelt 2 titik gitu ya. Jadi hanya seatbelt seperti ini. Oke. Kemudian di sisi safety, jadi mobil ini dilengkapi dengan kunci immobilizer. Jadi walaupun statusnya mobil ini mobil LCGC ya, tapi kalau untuk kuncinya itu sendiri sudah dilengkapi dengan immobilizer. Immobilizer artinya mobil ini tidak bisa dihidupkan tanpa menggunakan kunci aslinya. Jadi kuncinya bisa diduplikat, tapi dia membutuhkan di kuncinya itu ada chip yang harus sinkron antara di chip di rumah kunci dan juga chip di kuncinya untuk dapat menghidupkan mobil ini. Kemudian safety-nya yang kedua adalah dia sudah dilengkapi dengan dual airbag. Jadi untuk penumpang depan maupun untuk driver, dia sudah dilengkapi dengan airbag. Kemudian ada lagi safety belt. Jadi safety beltnya sudah 3 titik untuk penumpang depan dan penumpang belakang, kecuali untuk penumpang belakang yang tengah ya. Jadi untuk penumpang belakang yang tengah dan juga untuk penumpang di baris ketiga itu dia masih menggunakan safety belt 2 titik. Kemudian berikutnya adalah mobil ini sudah menggunakan ABS EBD, jadi anti-lock brake system dan electronic brake force distribution. Kemudian ada juga untuk yang varian Matic tadi dilengkapi dengan shift lock. Sebenarnya shift lock ini di setiap mobil itu ada ya, tapi poin plusnya di mobil ini adalah dia shift locknya tuh simple gitu ya, dia cuma tinggal kita pencet seperti ini. Jadi
Mungkin ya bro sekalian dari rumah itu ada yang bertanya gitu ya, sebenarnya apa sih fungsi dari shift lock itu? Jadi fungsi dari shift lock itu adalah pada saat kita parkir paralel, kita kan nggak bisa mematikan mobil pada saat di N gitu ya, betul. Mobilnya bisa mati, tapi kemudian kan kuncinya nggak bisa kita tarik, jadi mobilnya mati harus dalam posisi P. Nah, bagaimana kalau untuk kondisi parkir paralel kan kita harus memindahkan itu ke netral. Nah, itu adalah fungsi dari shift lock-nya. Nah, tadi yang saya bilang poin plusnya di mobil ini, dia menggunakan tombol seperti ini. Sementara mobil lain itu biasanya lebih ribet gitu ya, ada yang harus dicolok pakai kunci untuk bisa mengakses ke shift lock-nya. Oke, sekarang kita cobain test drive. Ini walaupun udah agak gelap ya, udah mau maghrib, tapi kita coba mobil ini. Oke, pertama yang saya rasain mobil ini Sigra itu setirnya ringan ya. Ini di kecepatan rendah ringan, kemudian di kecepatan tinggi juga nggak terlalu limbung juga suspensinya gitu. Jadi ya ini kayak tadi kita coba lewat jalan nggak rata kalau di Xenia itu biasanya akan lebih ngebanting ya, ini suspensinya lebih soft, mungkin karena mobil ini berpenggerak depan juga, sementara kakaknya Xenia itu kan berpenggerak belakang. Nah, terus kemudian terus kemudian kita balik lagi ke setir. Jadi mobil ini juga radius putarnya secara spek itu hanya 4,5 meter, which is kecil. Jadi kalau kita berkendara di jalanan yang sempit atau kita mau putar balik yang memang jalanannya nggak besar, mobil ini sangat bisa diandalkan. Oke, jadi itu aja review singkat dari kami mengenai mobil Daihatsu Sigra. Ini tipe R Matic 2017. Jadi dari hasil pengetesan hari ini ada beberapa poin plus yang bisa kita catat. Pertama, mobil ini sangat akomodatif ya. Kalau kita lihat tadi, jadi walaupun kelihatannya kecil, secara dimensi dia compact, hanya sekitar 4 meter mobilnya, tapi saya yang tinggi badannya kurang lebih 170 cm aja masih bisa duduk dengan nyaman, even di kursi baris ketiga, walaupun memang pas-pasan gitu ya. Tapi mobil ini kita bisa bilang akomodatif. Kemudian yang kedua, mobil ini dia punya varian yang banyak. Jadi dia tadi ada varian 1000 cc, 1200, ada yang D, M, XR gitu ya, ada yang R biasa, ada yang R Deluxe. Jadi ini menjangkau rentang harga yang lebar. Kemudian yang ketiga, mobil ini desainnya menarik. Ya, jadi walaupun dia ada di skema LCGC, tapi desainnya itu atraktif lah buat bisa kita lihat. Kemudian yang keempat, mobil ini irit. Jadi dalam pengetesan kita untuk mobil ini itu untuk konsumsi bahan bakarnya di mix, jadi antara luar kota dan dalam kota itu kita bisa dapat, ini pengetesan dari kami, tentu berbeda untuk setiap orang, kami bisa dapat di angka 1/15 km per liter, yang which is ini sangat irit sekali. Oke, tadi jadi untuk poin plusnya. Jadi untuk poin negatifnya ada beberapa poin yang kami catat dari mobil ini. Pertama adalah karena mobil ini masuk dalam skema LCGC ya. Kita lihat plat bodinya itu tipis. Jadi itu satu. Kemudian kedua, peredaman kabinnya. Jadi kalau kita berkendara di mobil ini berasa banget suara-suara dari luar itu masih berasa masuk ke dalam. Jadi buat teman-teman yang mau beli mobil ini, mungkin untuk peredaman kabin bisa ditambah. Yang ketiga, interiornya, jadi itu banyak sekali unsur plastiknya gitu ya. Walaupun mobil sekarang itu memang rata-rata ininya kabinnya dari plastik gitu ya, nggak kayak mobil-mobil zaman dulu, tapi ini banyak sekali. Oke, jadi itu aja review singkat dari kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita, ya bro. Saya Andi Permana, sampai jumpa di video-video selanjutnya.